Di lembah angin, Guru Woyun fokus pada memurnikan pil di ruang penyulingan pil. Penatua Feng berdiri di sampingnya saat dia dengan penuh semangat mendukungnya. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa tindakannya tidak pantas untuk seorang tetua lembah angin. Padahal dia sangat bangga, lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menemani ahli pil sebagai penopang saat mereka mengolah pil. Bawakan pil ini ke Feng Yuqing dan minta dia meminumnya. Guru Woyun melambaikan tangannya dan mengangkat penutup dari kuali pil. Dia kemudian mengambil pil itu dan meletakkannya di depan Penatua Feng. Beri dia satu untuk 1 hari dan ini akan membantu tubuhnya pulih. Adapun kekuatannya, mereka akan pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Penatua Feng dengan hati-hati menggenggam pil di tangannya seolah-olah dia takut menjatuhkannya. Master, aku akan mengirimkan ini ke Tuan Muda kedua. Ada senyuman yang dipenuhi dengan kekaguman di wajahnya. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang penyulingan pil, menutup pintu di belakangnya. Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan menghela napas dengan putus asa. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke kuali pil dan terus memperbaiki pilnya. Penatua Bai, apakah ada berita dari Tuan Yang Agung Honglian? Feng Xiaoxiao dan Penatua Bai berada di ruangan yang tidak biasa di Taman Selatan ketika dia berbalik dengan mata muram dan bertanya padanya. Nona tertua, jangan khawatir, Tuan Lembah telah mengirim orang untuk menyebarkan berita. Jika Tuan Yang Agung Honglian telah mendengarnya, dia akan datang. Penatua Bai tersenyum dan menjawab dengan menenangkan. Nada suaranya kemudian berubah saat dia bertanya. Nona tertua, apakah kamu memperhatikan bahwa Tuan Muda kedua telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda? Penatua Bai lebih khawatir tentang situasi di lembah angin daripada Tuan Yang Agung Honglian. Bagaimanapun, dia telah membantu Nona tertua dengan banyak hal selama ini. Jika Nona tertua jatuh, dia mungkin tidak bisa bertahan di lembah angin. Feng Xiaoxiao terdiam. Sejak Guru Woyun telah menyembuhkan tubuh Feng Yuqing, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi menampilkan cara-cara hedonisnya. Faktanya dia sekarang jauh lebih tenang. Aku tidak akan membiarkan kekuatan jatuh ke tangan Feng Yuqing apapun yang terjadi. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagiku di lembah angin lagi. Cahaya dingin melintas di mata Feng Xiaoxiao. Dia kemudian menyatakan. Oleh karena itu pada hari ulang tahunku bulan depan aku akan membuat Feng Yuqing dan ayahnya menghilang dari muka bumi ini. Lembah angin hanya akan menjadi milikku sepenuhnya ketika mereka mati. Adapun Guru Woyun, setiap kali dia memikirkan nama itu, Feng Xiaoxiao akan menggertakkan giginya karena benci. Jika Guru Woyun tidak ikut campur, Feng Yuqing tidak akan pernah pulih, makanya wanita ini harus dimakamkan di lembah angin. Nona tertua, apa yang harus kita lakukan? Penatua Bai menatap Feng Xiaoxiao dengan ragu. Dia mengerti bahwa setelah masalah ini, Feng Xiaoxiao tidak dapat lagi mentolerir situasinya. Jika Feng Yuqing mendapatkan kembali kekuatannya, kerja keras mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Aku sudah meminta Sekte Pesona untuk membantuku. Jika ayah tidak begitu bias terhadap Feng Yuqing,
Aku tidak akan pernah ingin mengambil nyawanya. Semua yang aku lakukan sekarang adalah karena mereka telah memaksa tanganku. Feng Xiaoxiao menarik napas dalam-dalam dan cahaya melintas di matanya. Lebih jauh lagi, aku harus bertemu Tuan Yang Agung Honglian sebelum ulang tahunku dan menjadikannya milikku sepenuhnya. Udara ganas secara bertahap memenuhi mata Penatua Bai. Nona tertua, jangan khawatir, aku akan membantumu mengamankan posisi penguasa lembah-lembah angin. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Feng Xiaoxiao tertawa dan senyumnya membawa niat membunuh yang sedingin es. Kali ini Master Sekte dari Sekte Pesona secara pribadi akan membantuku. Selain itu aku telah berjanji kepadanya bahwa jika dia membantuku untuk mendapatkan posisi Tuan Lembah, aku akan memberikan semua binatang spiritual dari klan binatang spiritual api kepadanya. Oleh karena itu, dengan bantuan Master Sekte Pesona kali ini, kita pasti bisa membunuh Feng Yuqing dan ayahnya. Suaranya dingin, jauh dan tanpa ampun, seolah-olah orang yang ingin dia bunuh bukanlah ayahnya, seseorang yang telah memberikan nyawanya dan mengasuhnya, tetapi musuh yang tidak dapat didamaikan. Ayah, jangan salahkan aku karena kejam, kamu mungkin telah memperlakukanku dengan baik selama ini, tetapi Feng Yuqing adalah yang paling penting di hatimu. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan pernah bisa tinggal sebagai penguasa muda lembah angin. Aku tidak akan pernah memberikan posisi ini kepada siapapun. Tidak. Dia berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Mulai bulan depan dan seterusnya, aku tidak lagi menjadi Tuan Lembah Muda tetapi Tuan Lembah. Setelah ayahnya meninggal, lembah angin mungkin turun dari kekuatan kelas 2 menjadi kekuatan kelas 3, namun itu bisa diterima. Dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa suatu hari lembah angin akan kembali ke masa keemasannya. Selain itu Tuan Yang Agung Honglian juga bisa membantunya. Pada saat ini, Guru Woyun muncul di pagoda surgawi kuno dan segera dikerumuni oleh makhluk spiritualnya. Master, mengapa kamu tidak membunuh Feng Xiaoxiao sekarang? Tanya burung vermilion dengan marah. Setiap kali burung vermilion memikirkan wajah munafik Feng Xiaoxiao, matanya akan menyemburkan api dari amarah. Tidak perlu terburu-buru. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Feng Xiaoxiao sekarang adalah penguasa muda lembah angin. Jika aku menyentuhnya, penguasa lembah tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tuan lembah ini memang sangat kuat, jadi aku akan menunggu sampai Feng Xiaoxiao menunjukkan warna sebenarnya. Burung vermilion meringkuk di bibirnya. Berapa lama kita harus menunggu? Feng Xiaoxiao sangat berhati-hati sehingga dia tidak akan pernah mengekspos dirinya begitu cepat. Hanya beberapa hari yang lalu, ketika kamu menyembuhkan Feng Yuqing, dia jelas menggertakkan giginya dengan marah kepadamu tetapi dia masih tersenyum. Aku telah membuatnya sedemikian rupa sehingga Feng Yuqing tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya dan dia dapat kembali ke kepribadian aslinya. Tidak lama lagi sampai Feng Xiaoxiao kehilangan kesabarannya. Guru Woyun mengerutkan bibirnya. Selain itu ayah akan datang bulan depan, aku akan menunggunya di lembah angin. Master,
Apakah Feng Xiaoxiao benar-benar akan kehilangan kesabarannya? Apakah dia tidak akan terus menyakiti Feng Yuqing? Aku khawatir itu memang tidak sesederhana itu kali ini. Dia tidak akan berhasil jika dia melakukannya sendiri. Namun berdasarkan apa yang kudengar, Feng Xiaoxiao memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sekte Pesona. Selama ulang tahunnya Sekte Pesona pasti akan muncul. Aku menduga bahwa ketika anggota Sekte Pesona tiba, mereka pasti akan bergabung dengannya dan menyerang Feng Yuqing. Kita harus mempersiapkan diri kita sebelum itu. Guru Ouyun tidak pernah bermaksud untuk melibatkan dirinya dalam masalah ini sejak awal. Sayangnya Feng Xiaoxiao mencoba membunuhnya setelah gagal merekrutnya. Bagaimana dia bisa terus melatih kesabaran dengan cara ini? Ngomong-ngomong, Guru Ouyun tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian berbalik menuju binatang spiritual api. Aku telah menerima formula pil di reruntuhan. Itu adalah pil yang dapat membantu mendorong binatang spiritual semi-Saint menjadi terobosan ke peringkat martial Saint. Aku sekarang telah berhasil memperbaiki pil itu. Kamu dapat mencobanya. Semua orang tahu bahwa ketika seorang kultivator mencapai pangkat martial supreme tingkat tinggi, mereka akan tiba di persimpangan jalur kultivasi mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan peringkat martial Saint setelah itu, masa depan mereka akan menjadi tidak terbatas. Namun, beberapa pembudidaya akan gagal dalam terobosan mereka dan masuk ke peringkat semi-Saint. Sebagai akibat dari kegagalan itu, mereka tidak akan dapat memiliki terobosan selama sisa hidup mereka. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya, misalnya jika ada pil. Jika seseorang gagal menerobos, mereka akan memasuki peringkat semi-Saint dan tidak akan dapat berkultivasi lagi. Namun dengan bantuan pil, seorang pembudidaya dapat muncul dari peringkat semi-Saint. Satu-satunya masalah adalah pil seperti ini sangat berharga. Mereka sangat sulit ditemukan bahkan 10.000 tahun yang lalu. Guru Ouyun tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan formula pil ini di reruntuhan. Mata binatang spiritual api itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan cakarnya yang gemetar dan menerima pil sebelum menelannya. Sebuah kekuatan yang kuat kemudian meletus dari tubuhnya dengan keras, menyebar ke seluruh pagoda surgawi kuno. Seorang martial Saint, aku akhirnya bisa menerobos ke peringkat martial Saint. Binatang spiritual api begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia menatap penuh rasa terima kasih pada Guru Ouyun saat matanya dipenuhi kekaguman. Tampaknya pil ini benar-benar dapat membantu seorang semi-Saint untuk melakukan terobosan. Guru Ouyun berpikir sejenak sebelum berkata, "Sekarang lebih baik kamu mengkonsolidasikan kekuatan yang kamu peroleh setelah terobosanmu. Kekuatanmu sedikit tidak stabil karena kamu telah menggunakan pil untuk mempromosikan dirimu menjadi seorang martial Saint. Kamu akan membutuhkan beberapa hari untuk mengkonsolidasikannya." Binatang spiritual api itu dengan cepat menganggukkan kepalanya, jelas masih sangat gembira. Guru Ouyun melihat binatang spiritual api itu untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan pagoda surgawi kuno. Di kota angin, ini adalah satu-satunya jalan ke lembah angin. Kilatan jubah merah muncul di kota angin. Ada aura suram di wajah tampan pria itu.
alis lurusnya miring ke pelipisnya dan sudut bibir tipisnya mengandung ketegasan dingin. Dia kemudian berjalan ke kota angin tanpa ragu-ragu. Begitu dia melangkah ke kota, dia ditemukan oleh penjaga yang berada di gerbang. Mereka segera bergegas memberi tahu Feng Xiaoxiao. Apakah ini benar? Feng Xiaoxiao langsung bangkit, matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat wajahnya yang lembut, cantik, dan bermartabat memerah. Apakah Tuan Yang Agung Honglian benar-benar ada di sini? Melapor ke Nona Tertua, kami memang telah melihat kedatangan Tuan Yang Agung Honglian. Itulah mengapa kami kembali ke sini untuk memberitahumu. Penjaga itu bergabung dengan tinjunya saat dia menjawab dengan hormat. Baiklah, kamu bisa pergi. Feng Xiaoxiao melambaikan tangannya sambil menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia kemudian berkata, juga cari tahu nama penginapan yang ditinggali Tuan Yang Agung Honglian. Aku akan mencarinya segera setelah ini. Ya Nona Tertua. Setelah menerima perintahnya, penjaga undur diri. Di sebuah kamar di penginapan, pria berjubah merah itu duduk dengan menyilangkan kaki dalam meditasi. Angin sepoi-sepoi bertiup ke dalam ruangan yang membuat jubah merahnya berkibar tertiup angin. Seseorang mengetuk pintu dan pria berjubah merah itu perlahan membuka matanya. Cahaya aneh kemudian muncul di tatapannya yang suram. Siapa? Suaranya rendah dan parau tetapi dampaknya seperti palu, menghantam dengan keras ke hati wanita itu meskipun dia berada di luar pintu. Hati wanita itu menggigil saat dia mengulurkan tangannya ke arah pintu kamar dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat itu wajah yang menghantui pikirannya siang dan malam muncul dalam pandangannya. Itu dia. Tuan Yang Agung Honglian memang pria yang dia temui sebelumnya, namun dia tidak pernah mengira pria itu akan menjadi dia. Jika tidak, dia akan pergi ke wilayah teratai merah untuk mencarinya. Tuan Yang Agung Honglian. Dia menarik napas dalam dan mencoba menahan detak jantungnya yang cepat. Dia kemudian berjalan menuju pria berjubah merah dengan senyum menghibur di wajahnya yang cantik dan bermartabat. Aku Nona Tertua Lembah Angin, Feng Xiaoxiao. Aku datang ke sini khusus untuk menyambutmu Tuan Yang Agung Honglian. Kuharap kau tidak keberatan. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin sebagai jawaban. Suaranya dingin dan muram seperti biasanya. Kamu adalah Nona Tertua di Lembah Angin, Feng Xiaoxiao. Inikah cara Nona Tertua Lembah Angin berperilaku? Kamu menerobos masuk ke kamar pria di tengah malam. Jika kamu memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, ada banyak pria di Lembah Angin. Kamu dapat menikmati siapapun yang kamu inginkan. Wajah Feng Xiaoxiao berubah sangat pucat dalam hitungan detik. Dia tidak pernah berharap Tuan Yang Agung Honglian mengatakan hal-hal yang begitu kejam. Dia telah menyiratkan bahwa dia telah mengunjunginya untuk memenuhi dorongan hasrat. Tuan Yang Agung Honglian, kamu telah salah memahami maksudku. Aku di sini hanya untuk menyambutmu. Aku tidak memiliki niat lain. Feng Xiaoxiao dengan cepat kembali ke senyumnya yang biasa seolah-olah dia tidak mendengar penghinaan dalam suaranya. Bahkan Tuan Yang Agung Honglian sendiri tidak bisa tidak mengaguminya. Nona Tertua Lembah Angin agak mendalam. Dia telah menghinanya namun dia masih bisa tersenyum padanya seolah tidak ada yang terjadi. Aku hanyalah anggota kecil dari dunia sekuler.
Bagaimana mungkin aku pantas menerima salam pribadimu, Nona tertua? Mata Tuan Yang Agung Honglian menjadi dingin saat matanya yang gelap menatap dingin ke arah Feng Xiaoxiao yang berdiri di depannya. Itu benar, bagi orang-orang di kota pertama, tidak peduli seberapa kuat Tuan Yang Agung, dia hanyalah anggota dari dunia sekuler dan tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya kota pertama. Oleh karena itu, Tuan Yang Agung Honglian tidak bisa mengetahui tujuan Feng Xiaoxiao dalam semua ini. Alasannya pasti tidak sesederhana itu. Mata Feng Xiaoxiao menjadi gelap saat dia menggigit bibirnya. Tuan Yang Agung Honglian, apakah kamu begitu curiga terhadapku? Aku di sini untuk memberi penghormatan atas kedatanganmu di lembah angin. Aku tidak punya niat lain. Selain itu ayahku sangat tertarik padamu dan ingin bertemu denganmu. Dia perlahan mendekati Tuan Yang Agung Honglian saat dia berbicara. Matanya yang cantik berkilau seperti genangan air kristal yang jernih. Tuan Yang Agung merasa seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang sangat menarik hatinya. Perlahan, mata hitam dingin yang menjijikkan dari Tuan Yang Agung Honglian berubah linglung dan kabur seolah-olah dia berada di bawah mantra. Matanya berkabut, membuat segalanya berlumpur dan tidak jelas, seperti boneka didawai, matanya kehilangan fokus. Fiuh. Feng Xiaoxiao menghela napas sebelum bibirnya membentuk senyuman. Syukurlah aku telah diam-diam mempelajari mantra glamor dari Sekte Pesona. Sekarang aku dapat menggunakannya dengan baik. Aku tidak berencana menggunakannya pada awalnya, tetapi kamu terus mencoba untuk menentangku. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk membuatmu mendengarkan perintahku. Feng Xiaoxiao mengangkat pandangannya dan mata cantiknya berpaling ke arahnya saat itu dipenuhi dengan pemujaan. Dia ingin menjangkau dan membelai wajah pria itu tetapi menghentikan dirinya ketika dia berada beberapa milimeter jauhnya. Tuan Yang Agung Honglian, segera, aku tidak akan lagi menjadi nona tertua di lembah angin tetapi Tuan Lembah, aku akan menjadikanmu separuh aku yang lain. Tentu saja, sebelum itu terjadi, aku membutuhkan bantuanmu. Jangan salahkan aku untuk menggunakanmu, aku melakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Hanya ketika kita menghancurkan semua rintangan kita dapat benar-benar menjadi pasangan abadi. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan masa depan mereka yang indah. Feng Xiaoxiao terkikik lembut sementara matanya dipenuhi dengan kelembutan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu di sini. Begitu kita menikah, kita akan bercinta. Bukankah kamu bilang aku punya nafsu birahi? Hanya kamu yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Feng Xiaoxiao menatap wajah tampan Tuan Yang Agung Honglian dengan udara yang manis dan lembut sebelum dia berbicara dengan penuh kasih. Ah benar, Tuan Yang Agung Honglian, aku masih tidak tahu namamu, maukah kamu memberi tahuku? Mata Tuan Yang Agung Honglian kusam saat dia menjawab tanpa emosi seperti mesin. Gu Tian. Gu Tian. Feng Xiaoxiao mengangkat alisnya yang kurus dan terkekeh pelan. Nama ini benar-benar tidak cocok untukmu tapi tidak apa-apa. Selama itu namamu, aku akan belajar menyukainya. Aku harus pergi sekarang, ulang tahunku hanya beberapa hari lagi. Hari itu akan menjadi hari pernikahan kita juga. Selanjutnya itu adalah hari di mana dia akan naik ke posisi Tuan Lembah-Lembah Angin. Feng Xiaoxiao tersenyum saat niat membunuh melintas di matanya.
Tuan Yang Agung Hong Lian telah disihir olehnya sehingga tidak perlu baginya untuk menghadapinya, sebaliknya, dia kembali ke sifat kejamnya. Jika anggota lembah angin melihat ini, mereka pasti akan merasa sangat terkejut. Di mata mereka, nona tertua selalu bersikap bermoral, bermartabat, dan murah hati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penjahat yang berencana untuk merebut tahta? Di lembah angin, Tuan Lembah, yang berada di ruang kerja, mengangkat kepalanya kaget ketika dia mendengar apa yang baru saja dikatakan putrinya. Dia menatap wajahnya dengan heran dan berkata, "Xiao Xiao, apakah ini benar, Tuan Yang Agung Hong Lian telah setuju untuk menikah denganmu?" Feng Xiao Xiao mengangguk sambil tersipu. "Ayah, aku pergi mengunjungi Tuan Yang Agung Hong Lian untuk membicarakan pernikahan kami. Karena dia setuju, aku ingin ulang tahun dan pernikahanku di hari yang sama, bolehkah?" Kekuatan Tuan Yang Agung Hong Lian mungkin tidak terlalu kuat sekarang, tapi potensinya tidak terbatas. Selama dia bisa diasuh, namanya pada akhirnya akan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota pertama di masa depan. Tentu saja, jika Tuan Yang Agung Hong Lian cukup kuat, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh di bawah mantra. Mantra glamor sekte pesona hanya bekerja pada mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah. "Xiao Xiao, apakah kamu yakin bahwa Tuan Yang Agung Hong Lian setuju untuk menikah denganmu?" Penguasa lembah terdiam sebelum dia bertanya. "Kudengar Tuan Agung Hong Lian masih jatuh cinta dengan istrinya yang hilang. Dia telah mencari keberadaan istrinya selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa pria yang begitu setia itu jatuh cinta dengan orang lain dengan begitu mudah?" Sejujurnya, kekaguman Tuan Lembah terhadap Tuan Yang Agung Hong Lian berasal dari satu sumber. Tuan Lembah sangat mengagumi pengabdian Tuan Yang Agung kepada istrinya yang hilang. Sebagai pria yang mabuk cinta, dia secara alami memahami perasaan itu. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Yang Agung Hong Lian akan begitu mudah tersentuh dan menyerah pada istrinya yang telah dia cari selama bertahun-tahun. "Ayah, apa kau tidak percaya padaku?" Feng Xiao Xiao menarik lengan Tuan Lembah dan tersenyum. "Tuan Yang Agung Hong Lian telah berjanji untuk menikahiku. Dia mungkin mabuk cinta kepada istrinya tetapi istrinya sudah mati. Itulah mengapa dia telah berjanji kepadaku." Feng Xiao Xiao menunduk saat mengucapkan kata-kata itu. Air mata memenuhi matanya seolah-olah dia merasakan sakit hati demi Tuan Yang Agung Hong Lian. "Apakah kamu mengatakan bahwa istri Tuan Yang Agung Hong Lian mati?" Tuan Lembah terkejut dan merasakan simpati yang besar pada saat yang sama. Sebagai orang yang mabuk cinta, dia berharap kisah Tuan Yang Agung akan berakhir bahagia. Feng Xiao Xiao dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. "Tuan Yang Agung Hong Lian sendiri yang mengatakan ini padaku." "Baiklah." Tuan Lembah berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku ingin Tuan Yang Agung Hong Lian datang dan menemuiku. Aku ingin mendiskusikan masalah pernikahan." "Menemuinya? Bagaimana mungkin? Jika Tuan Yang Agung Hong Lian benar-benar bertemu ayahku, kebohonganku akan terungkap. Selain itu ayahku akan dengan mudah menyadari bahwa Tuan Yang Agung Hong Lian telah disihir." Selanjutnya Guru Oyun juga berada di lembah angin.
sebagai ahli pil wanita itu pasti memiliki kekuatan untuk membangunkan Tuan Yang Agung Honglian. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Feng Xiaoxiao. Ayah, Tuan Yang Agung Honglian harus segera pergi setelah tiba di kota angin karena ada beberapa hal yang harus dia tangani. Namun dia telah berjanji kepadaku bahwa dia akan kembali pada hari pernikahan kami. Aku ingin mengurus semuanya sendiri. Semua yang perlu dia lakukan adalah kembali sebagai pengantin pria. Feng Xiaoxiao tersenyum anggun saat dia menjelaskan. Bahkan jika ayahnya berhasil melihat sesuatu yang aneh tentang Tuan Yang Agung Honglian pada hari pernikahan, itu sudah terlambat. Selain itu juga akan menjadi hari bagi Tuan Lembah untuk mati. Bahkan dengan kekuatan Guru Ouyun, dia tidak akan berdaya untuk mempertahankan sisinya. Lalu mengapa dia membangunkan Tuan Yang Agung Honglian dari mantranya? Baiklah. Tuan Lembah percaya pada Feng Xiaoxiao dan dia mengangguk. Xiaoxiao, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan membantu mengatur pernikahan ini untukmu. Aku hanya berharap tidak ada yang mengganggu pernikahan ini dan pengantin pria akan muncul. Jika pengantin pria tidak muncul, lembah angin akan dibuat menjadi sebuah bahan tertawaan di kota pertama. Feng Xiaoxiao terkekeh. Bagaimana mungkin? Tuan Yang Agung Honglian sekarang di bawah mantraku, jadi mengapa dia harus menghilang? Ayah, jangan khawatir, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Feng Xiaoxiao tersenyum dan matanya dipenuhi cahaya lembut. Selain itu aku tahu nama Tuan Yang Agung Honglian. Aku ingin kamu mengirimkan undangan pernikahan setelah ini dan meminta semua orang di kota pertama untuk mengirimkan berkah mereka. Tuan Lembah tidak yakin apakah dia terlalu khawatir, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Akankah pria mabuk cinta seperti Tuan Yang Agung Honglian jatuh cinta dengan begitu mudah? Namun jika bukan itu masalahnya, mengapa Feng Xiaoxiao begitu yakin bahwa Tuan Yang Agung Honglian akan muncul di pesta pernikahan? Meski demikian, putrinya selalu menjadi orang yang dapat diandalkan sejak usia muda sehingga dia merasa cukup tenang. Dia tidak akan pernah mengatakan ini kecuali dia memiliki jaminan penuh. Xiaoxiao, aku akan mempercayaimu kali ini. Tuan Lembah kembali ke akal sehatnya dan berkata, namun jika Tuan Yang Agung Honglian tidak muncul di pernikahan, kamu akan dicopot dari posisimu sebagai penguasa muda lembah angin. Apakah kamu keberatan? Feng Xiaoxiao mencibir dalam hati tetapi tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Orang ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dia tahu bahwa ayahnya berniat untuk melepaskan posisi Tuan Lembah muda darinya dan memberikannya kepada putranya. Sayangnya dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Ayah, aku tidak keberatan. Feng Xiaoxiao mengangkat kepalanya dan berbalik menghadap ke wajah suram Tuan Lembah. Dia pasti tidak keberatan. Segera, dia bukan lagi Tuan Lembah muda lagi tetapi Tuan Lembah yang memerintah di atas segalanya. Karena kamu telah menyetujui persyaratanku, aku akan mengirimkan undangan pernikahanmu sekarang. Jika ada konsekuensi yang muncul, kamu akan memikul tanggung jawab sendiri. Ekspresi Tuan Lembah tenggelam saat dia berbicara dengan suara yang mendominasi. Aku mengerti. Feng Xiaoxiao menundukkan kepalanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Aku akan pergi sekarang. Dia kemudian perlahan berbalik dan keluar dari ruang kerja.
Semua orang di kota pertama sangat menyadari dendam antara Tuan Yang Agung Honglian dan keluarga Lin. Itu bahkan membuat malu keluarga Lin. Namun, nona tertua lembah angin yang seperti peri, Feng Xiaoxiao, sekarang akan menikah dengannya. Berita utama ini sekarang menyebar ke seluruh kota pertama. Apa yang baru saja kamu katakan? Di kediaman keluarga Lin, lelaki tua itu membanting tangannya ke atas meja dan bangkit saat dia berteriak dengan marah. Tuan Yang Agung Honglian itu akan menikahi nona tertua lembah angin, Feng Xiaoxiao. Jika mereka menikah, akan sulit bagi kita untuk menyerangnya. Tuan, semua orang di kota pertama tahu tentang ini. Penjaga kaki itu dengan hati-hati memandang lelaki tua itu dan gemetar ketakutan saat berbicara. Orang tua itu membaringkan tubuhnya dengan berat di atas kursi saat ekspresi wajah tuanya berubah secara tidak menentu. Setelah jeda yang lama, dia menghela napas. Kamu boleh pergi, aku perlu memikirkan tindakan balasan yang baik. Ya Tuan. Pelayan itu segera pergi, takut tuannya akan segera melepaskan amarahnya di kepalanya. Di sebuah kedai teh tidak terlalu jauh, seorang wanita berbaju putih sedang duduk di sudut ruangan sambil perlahan menyesap tehnya. Udara yang dingin dan jauh mengelilingi fitur-fiturnya yang sangat mirip dengan Guru Oyun, membuat siapapun di sekitarnya yang memiliki niat untuk memukulnya berada di sekitarnya. Apakah kamu telah mendengarnya? Sebuah suara terdengar dari dalam kedai teh. Mereka bilang Tuan Yang Agung Honglian akan menikahi nona tertua lembah angin. Saat kau mengatakan Tuan Yang Agung Honglian, maksudmu dia adalah orang yang sama yang selalu menentang keluarga Lin. Tuan Yang Agung Honglian yang sama yang telah tumbuh menjadi kekuatan saat diburu oleh keluarga Lin. Tuan Yang Agung itu memang sangat berbakat untuk bisa tumbuh menjadi setinggi itu di dunia sekuler. Aku juga mendengar ketika dia menjadi martial supreme level tinggi, dia berhasil melarikan diri setelah dikelilingi oleh martial saint dari keluarga Lin. Dia bahkan berhasil membunuh 2 martial saint. Keluarga Lin. Wanita berbaju putih meletakkan cangkir teh ketika dia mendengar nama itu. Alis tipisnya berkedut saat dia diam-diam mendengarkan gosip. Namun terlepas dari seberapa kuat Tuan Yang Agung Honglian, dia bukan tandingan nona tertua di lembah angin. Untuk pria dari dunia sekuler seperti dia dapat menikahi Feng Xiaoxiao, dia menaiki tangga sosial. Oh, pernahkah kamu mendengar nama asli Tuan Yang Agung Honglian? Rupanya namanya Gutian. Berita itu menabrak wanita berbaju putih seperti sambaran petir di hari yang cerah, menyebabkan tubuhnya gemetar saat dia duduk di sudut. Udara dingin di sekitarnya berubah menjadi padat dan segera memenuhi seluruh kedai teh. Dia kemudian mengambil pedangnya dan bergegas keluar pintu tanpa melihat ke belakang kedai teh. Suhu sedingin es di kedai teh menghilang begitu dia pergi. Berita pernikahan Tuan Yang Agung Honglian dengan Feng Xiaoxiao juga sampai ke telinga Guru Oyun. Ketika dia mendengar percakapan itu, dia mengangkat alisnya dan senyum dingin muncul di wajahnya.
Sepertinya Feng Xiaoxiao bersikeras untuk menjadi ibu tiriku. Yu Nyao memandang Guru Woyun dan bertanya, Master, aku tidak berpikir bahwa Feng Xiaoxiao adalah tipe orang yang akan berbicara tanpa berpikir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Tuan Yang Agung Honglian? Guru Woyun terdiam sesaat sebelum kilatan dingin muncul di matanya. Ayah bukanlah tipe orang yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Selain itu, berdasarkan situasinya, Feng Xiaoxiao tidak menyadari bahwa aku adalah putrinya sehingga dia tidak dapat menggunakanku untuk mengancamnya. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan ayah setuju untuk menikahinya. Master. Yu Nyao terdiam sesaat sebelum dia bertanya, apakah kamu ingin aku mengunjungi Tuan Yang Agung Honglian dan menanyakan apa yang terjadi? Setidaknya kamu bisa merasa lebih tenang. Tatapan Guru Woyun menjadi gelap. Baiklah, pergi dan selidiki situasinya, aku mengkhawatirkannya. Meskipun Guru Woyun percaya bahwa Tuan Yang Agung Honglian tidak akan jatuh ke dalam jebakan begitu mudah, dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Itulah kenapa dia meminta Yu Nyao untuk menyelidiki situasinya. Ya, Master. Di lembah angin, lautan merah menutupi seluruh pegunungan, hanya taman utara yang tetap damai dan sunyi seperti sebelumnya. Mereka berada di ruang samping. Feng Yuqing mengangkat cangkir di tangannya dan menyesapnya sebelum berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Nona Gu, kamu harus waspada dengan perkembangan terkini di lembah angin. Feng Xiaoxiao akan menikahi Tuan Yang Agung Honglian. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Guru Woyun tersenyum. Tuan Yang Agung Honglian tidak akan pernah menikahinya. Setelah mendengar ini, sedikit keheranan melintas di mata Feng Yuqing. Nona Gu, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Tuan Yang Agung Honglian tidak akan menikahinya? Guru Woyun tahu karena Tuan Yang Agung Honglian adalah ayahnya, Gu Tian. Ayah sangat menyayangi ibu, jadi mengapa dia harus menikahi wanita lain? Itu tidak mungkin sama sekali. Jika Feng Xiaoxiao bersikeras untuk mengadakan pernikahan, itu akan menjadi lelucon yang lengkap. Guru Woyun mengangkat bahunya, tersenyum dengan tenang dan berkata, kamu harus membuat beberapa persiapan juga. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi pada hari pernikahannya. Feng Yuqing terdiam sesaat sebelum dia bertanya, Nona Gu, ketika aku meminta bantuanmu untuk mengalahkan Feng Xiaoxiao saat itu kamu telah menolak. Mengapa kamu menyetujuinya sekarang? Mendengar ini, Guru Woyun terkekeh. Karena Feng Xiaoxiao telah mengirim seseorang untuk membunuhku. Feng Xiaoxiao telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Feng Yuqing tiba-tiba tersadar saat mendengar ini. Aku tidak akan menyerang kecuali aku diserang. Jika ada yang menyerangnya, dia tidak akan pernah pasrah padanya. Hanya dengan bangkit melawan perlawanan dunia akan mengerti bahwa tidak ada yang berani menyentuh dia. Feng Yuqing menghela napas dan berkata, aku senang telah mencarimu hari itu. Aku juga senang bahwa bukan aku yang memulai perseteruan denganmu. Wanita ini selalu membalas dendam dan akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia akan meninggalkanmu sendiri selama kamu tidak melewatinya. Namun jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan menyingkirkanmu dengan cara apapun.
Kamu tidak perlu khawatir tentang Tuan Yang Agung Honglian, waspadalah terhadap anggota Sekte Pesona. Mengetahui hubungan mereka dengan Feng Xiaoxiao, mereka pasti akan bergerak untuk membantunya. Saat ini satu-satunya yang benar-benar dapat membantu Feng Xiaoxiao adalah anggota dari Sekte Pesona. Sekte Pesona. Feng Yuqing berhenti sejenak sebelum dia mengangguk dan melanjutkan. Aku mengerti. Nona Gu, jika kamu membantuku mendapatkan kembali gelar Tuan Lembah Muda, aku akan menghormati janjiku dan memberikan setengah dari lembah angin kepadamu. Aku tidak tertarik pada lembah angin. Guru Woyun mengguncangkan kepalanya. Namun aku sangat tertarik dengan klan binatang api. Jika aku membantumu mengalahkan Feng Xiaoxiao, berikan semua anggota di klan binatang api kepadaku. Feng Yuqing mengangguk tanpa ragu-ragu. Begitu kita telah menggagalkan rencana Feng Xiaoxiao, aku akan berbicara dengan ayahku dan memintanya untuk menghadiahkan makhluk spiritual api itu kepadamu. Bagus. Guru Woyun tersenyum, bangkit dan berkata, kamu harus membuat beberapa persiapan untuk acara yang akan datang selama beberapa hari ini. Beberapa hari berikutnya akan menentukan keberhasilan kita dalam menyebabkan kekalahan total Feng Xiaoxiao. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar pintu saat jubah hijaunya berkibar lembut tertiup angin. Ini adalah hari pernikahan dan suara drum memenuhi udara sementara semua orang sibuk dengan kegembiraan. Banyak pembudidaya dari berbagai organisasi telah berkumpul untuk mengirimkan harapan terbaik mereka sehingga lembah angin sekarang dipenuhi orang. Pada saat ini di luar gerbang kota angin, seorang wanita berbaju putih perlahan turun dari langit seperti makhluk surgawi dari potret. Wajah cantiknya yang tak tertandingi dikelilingi oleh aura dingin sementara mata dinginnya menatap ke langit. Suara wanita itu sedingin es saat dia berkata, lembah angin, Feng Xiaoxiao. Dia kemudian perlahan-lahan mengerutkan sudut bibirnya sementara hawa dingin tak berujung terpancar dari matanya. Namun ketika dia memikirkan pria yang dia rindukan siang dan malam, amarahnya segera berubah menjadi kegembiraan. Kakak Tian, aku tidak peduli apa yang telah dilakukan lembah angin terhadapmu. Aku ingin mereka menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti laki-lakiku. Suara wanita berbaju putih menjadi semakin dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Setelah jeda yang lama, dia menyebarkan udara dingin di sekitarnya dan berbicara dengan suara lapang. Selain itu Kakak Tian, aku percaya padamu dan aku tahu kamu tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Lembah angin pasti telah melakukan sesuatu padamu, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Dengan mengatakan itu, wanita berbaju putih itu melesat ke langit dan menghilang ke udara di atas lembah angin. Selamat, selamat. Tuan Lembah menghadapi kerumunan dengan setengah tersenyum, diam-diam, hatinya diliputi kecemasan. Dia tahu bahwa Feng Xiaoxiao terlalu keras kepala. Bagaimana jika Tuan Yang Agung Honglian tidak muncul di pernikahan? Lembah angin akan dijadikan bahan tertawaan saat itu.
Xiao Xiao, apakah dia benar-benar akan datang? Pada akhirnya dia tidak tahan lagi, dia kemudian berbalik ke arah Feng Xiao Xiao yang mengenakan jubah pengantin merah terang dan bertanya dengan cemberut di wajahnya. Kepala Feng Xiao Xiao ditutupi oleh kain merah tua, oleh karena itu tidak mungkin untuk melihat raut wajahnya, namun suaranya dipenuhi dengan keyakinan mutlak saat dia berbicara dengan santai. Ayah, jangan khawatir, dia akan ada di sini, kita hanya perlu menunggu sekarang. Tuan Lembah ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya menutup mulutnya, dia kemudian menghela napas dengan lembut di dalam hatinya karena sekarang sudah terlambat untuk penyesalan. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi dia tidak akan pernah menyetujui permintaan tidak logis Feng Xiao Xiao. Sekarang sudah hampir waktunya untuk momen keberuntungan dan pengantin pria tidak terlihat dimanapun. Hahaha. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Bukankah Tuan Lembah menyebutkan sesuatu tentang pernikahan? Mengapa kita hanya melihat pengantin wanita dan tidak ada pengantin pria? Tuan Lembah melirik pria parubaya yang keluar dari belakang kerumunan. Tatapannya menjadi gelap dan raut wajahnya yang suram membawa rasa marah saat dia menatapnya dengan dingin. Tuan Yang Agung Honglian adalah pria yang menghormati janjinya, dia akan ada di sini. Kamu tidak perlu repot dengan kekhawatiran Tuan Sekte Langit. Ekspresi pria parubaya yang telah dipanggil sebagai Tuan Sekte Langit berubah dingin. Dia kemudian tertawa dingin dan menjawab dengan jijik. Aku merasa bahwa Tuan Yang Agung Honglian tidak akan datang. Siapa di antara kita yang tidak menyadari bahwa Tuan Yang Agung sudah memiliki istri yang sangat dia cintai? Mengapa dia bahkan harus datang ke sini? Di bawah kain merah, Feng Xiao Xiao mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuh di hatinya perlahan menyebar ke atmosfer. Setelah lembah angin jatuh ke tanganku, urutan pertama bisnisku adalah menghancurkan Sekte Langit. Aku tidak akan meringkuk seperti ayahku yang tampaknya tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Bahkan jika kita menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan, aku akan melahap seluruh Sekte Langit. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh Tuan Sekte Langit karena keberaniannya untuk menertawakanku. Ekspresi Tuan Lembah berubah menjadi bayangan yang jelek, dia kemudian mengejek, berbalik dan tidak melirik Tuan Sekte Langit untuk kedua kalinya. Kekuatan Tuan Sekte Langit berada pada level yang sama dengan lembah angin. Feng Yuqing menurunkan matanya saat dia berbisik ke telinga Guru Oyun. Selain itu kedua organisasi kami tidak pernah akur selama lebih dari ratusan tahun. Permusuhan antara ayahku dan Tuan Sekte Langit telah diwarisi dari para pendahulu mereka. Namun kami berkewajiban untuk mengundang organisasi-organisasi ini ke pernikahan Feng Xiao Xiao. Aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika ayah dan Tuan Sekte Langit bertemu satu sama lain. Guru Oyun mengangkat alisnya dan dia berbalik menghadap langit sebelum berkata, "Dia di sini." Feng Yuqing terkejut, dia kemudian mengikuti mata Guru Oyun dan melihat ke arah yang sama. Sosok suram berjubah merah turun di depan matanya seperti bola api yang melesat di langit sebelum dia mendarat di depan semua orang. "Honglian, akhirnya kau sampai di sini." Feng Xiao Xiao melepas kerudung merahnya dan menatap wajah tampan pria itu dengan penuh kasih. Dia mulai berjalan ke arahnya tetapi ketika dia melihat ke mata pria itu yang dingin dan tanpa emosi, dia bergidik dan berhenti di langkahnya. Ini tidak benar.
Pada saat itu, Feng Xiaoxiao dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tuan Yang Agung Honglian telah disihir olehnya, jadi mengapa matanya begitu tenang? Dia tidak terlihat terpesona sama sekali. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah mantra tersebut telah kehilangan kemanjurannya? Feng Xiaoxiao sangat terkejut. Sebelum otaknya dapat memahami situasinya, suara muram pria itu terdengar di halaman. Bukankah lembah angin mengirimiku undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun nona tertua di lembah angin? Mengapa ada pernikahan di sini? Aku harus memberi selamat padamu. Pernyataannya seperti sambaran petir dari langit dan mengejutkan semua orang di daerah tersebut. Apa yang dibicarakan Tuan Yang Agung Honglian? Bukankah dia pengantin prianya? Namun dia sepertinya tidak menyadari bahwa ada pernikahan di lembah angin hari ini. Tuan Lembah memandang Feng Xiaoxiao saat matanya dipenuhi dengan pertanyaan dan keraguan, mendesaknya untuk penjelasan. Honglian, kamu baik-baik saja? Feng Xiaoxiao tersenyum anggun saat dia berjalan menuju Tuan Yang Agung Honglian. Matanya yang cantik bersinar dengan cahaya yang jernih dan kristal sementara suaranya seperti angin. Apakah kamu lupa? Kita telah membahas ini. Kita akan menikah hari ini. Jadi bagaimana jika dia untuk sementara waktu membebaskan dirinya dari mantra? Aku masih bisa mengendalikannya. Ada senyum percaya diri di wajah Feng Xiaoxiao dan matanya bersinar dengan cahaya yang memikat. Suaranya terdengar seperti dia bisa memikat jiwa seseorang ke dalam belenggu dan melekat padanya. Namun, ekspresi Tuan Yang Agung Honglian tetap tidak berubah bahkan ketika dihadapkan dengan matanya yang memikat. Ada rasa jijik di matanya yang suram saat bibirnya melengkung ke sudut yang dingin dan keras. Dia kemudian berbisik dengan suara yang sangat pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Apa kau benar-benar mengira bisa menyihirku? Dia berpura-pura berada di bawah mantranya pada saat itu karena dia ingin melihat apa yang wanita ini rencanakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar ingin menikah dengannya. Dalam hal ini, dia mungkin juga mengalahkannya di permainannya sendiri dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberikan pukulan yang menghancurkan dalam keadaan seperti ini dan benar-benar mempermalukannya. Ini adalah harga yang harus dibayar Feng Xiaoxiao karena menyebabkan masalah bagi putri kesayangannya. Kata-kata Tuan Yang Agung Honglian seperti sambaran petir di hari yang cerah dan membuat Feng Xiaoxiao tersandung beberapa langkah mundur. Dia melebarkan matanya yang indah karena terkejut dan menatap Tuan Yang Agung Honglian dengan wajah pucat. Orang ini berpura-pura ketika dia berada di bawah pesona glamorku. Apa yang telah aku lakukan sehingga dia menggunakan metode ini untuk melawanku? Sepertinya nona tertua lembah angin yang bermartabat akan menyeret pria sembarangan untuk menikah dengannya. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin dan suaranya yang muram membawa sedikit penghinaan. Maafkan aku tapi aku di sini untuk menghadiri perayaan ulang tahun, bukan untuk mengambil istri. Lagi pula aku sudah punya istri, meskipun dia tidak ada di sisiku saat ini, hatiku akan selamanya menjadi miliknya. Aku takut usahamu membuatku menikahimu akan sia-sia.